Gokil! Timnas U16 Indonesia resmi menjadi macan Asia setelah hancurkan Laos. Gak bisa berkata-kata. Usai antar timnas U16 Indonesia lolos ke semifinal ASEAN Cup U16 2024. Begini kata Nova Arianto, pimpin klasemen akhir grup A ASEAN Cup U16 2024. Timnas U16 Indonesia ke semifinal. Pilih lawan Thailand atau Vietnam ini? Alhamdulillah, fans timnas Indonesia harus lega. Shin Tae-yong kirim sinyal tidak tertarik jadi pelatih timnas Korea Selatan. Jae Itzes dan Ragnar Oratmangoen membara usai timnas Indonesia akan lawan Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Begini responnya. Timnas Indonesia gabung grup neraka. Begini respon Erick Thohir. Akhir bahagia. Akhirnya Jens Raven resmi jadi WNI. Ini komentar dan harapan Erick Thohir. Gokil! Garuda Asia menggebrak timnas U16 Indonesia mengamuk 6-1 atas Laos dan lolos ke semifinal ASEAN Cup U16 2024. Stadion Manahan menjadi saksi bisu dari dominasi spektakuler timnas U16 Indonesia dalam laga penutup grup A ASEAN Cup U16 2024. Garuda Asia dengan gemilang menghempaskan Laos dengan skor telak 6-1, meraih tiket ke babak semifinal sebagai juara grup dengan poin sempurna. Dari awal hingga akhir pertandingan, Garuda Asia tampil menggila dengan permainan yang penuh semangat dan kecepatan. Mereka membuka keunggulan lewat serangan balik yang mematikan, memaksa Laos untuk bertahan sepanjang pertandingan. Gol demi gol seperti aliran yang tak terhentikan menggambarkan ambisi tinggi timnas U16 Indonesia untuk meraih gelar juara. Pelatih Nova Arianto yang terkenal dengan pendekatannya yang taktis dan disiplin memberikan arahan yang jelas kepada anak asuhnya. Kemenangan ini bukanlah puncak, melainkan langkah awal dari perjalanan menuju keunggulan yang lebih besar, kata Nova dengan mantap. Pesannya tak hanya kepada para pemain, tetapi juga kepada para penggemar setia Garuda Asia yang membanjiri stadion. Suasana di Stadion Manahan begitu mendebarkan, sorak-sorai para penonton yang merayakan setiap gol Garuda Asia menjadi latar belakang dari cerita besar ini. Semangat mereka terpancar dari tribun hingga ke lapangan, menggambarkan kebanggaan mereka terhadap performa gemilang timnas Indonesia. Sekarang, fokus bergeser ke babak semifinal yang akan datang. Pertanyaan besar adalah siapa lawan yang akan mereka hadapi juara grup yang tangguh seperti Thailand, Australia, atau Malaysia, atau runner-up grup B yang juga memiliki potensi besar seperti Vietnam, Kamboja, atau Myanmar. Kami akan bersiap secara maksimal untuk menghadapi siapapun yang menjadi lawan kami. Semangat dan determinasi kami tidak akan kendur, tambah Nova dengan penuh keyakinan. Bagi timnas U16 Indonesia, ini bukan sekadar pertandingan. Ini adalah panggung untuk membuktikan bahwa mereka adalah kekuatan yang tak bisa dianggap remeh di kancah sepak bola regional. Dengan performa impresif ini, harapan untuk meraih gelar juara semakin nyata. Di Stadion Manahan, cerita tentang kebesaran Garuda Asia baru saja dimulai. Mereka telah mengamuk di grup dan kini mereka siap untuk melangkah lebih jauh menuju impian mereka, mengangkat trofi ASEAN Cup U16 2024. Gak bisa berkata-kata Garuda Asia melesat ke semifinal timnas U16 Indonesia dominan di ASEAN Cup U16 2024. Timnas U16 Indonesia yang dikenal dengan julukan Garuda Asia
menunjukkan performa gemilang dengan mengamankan tiket ke semifinal ASEAN Cup U160 2024 setelah menghancurkan Laos dengan skor telak 6-1 dalam laga penutup grup A di Stadion Manahan, Surakarta. Kemenangan impresif ini tidak hanya mengukuhkan posisi Garuda Asia sebagai juara grup A dengan poin sempurna, tetapi juga menggambarkan dominasi mereka di atas lapangan sepanjang turnamen ini. Sebelumnya, mereka telah sukses mengalahkan Filipina dan Singapura dengan skor 3-0 masing-masing, menempatkan mereka sebagai salah satu kandidat kuat untuk mengangkat trofi prestisius ini. Pelatih berpengalaman Nova Arianto yang memainkan strategi rotasi pemain yang cerdas sepanjang fase grup memuji performa timnya. Saya sangat berterima kasih kepada semua pemain yang sudah berjuang keras dalam setiap pertandingan, ujar Nova kepada awak media usai pertandingan. Strategi rotasi kami terbukti efektif, dan saya yakin ini adalah awal dari pencapaian yang lebih besar bagi kami di masa depan, lanjutnya dengan penuh optimisme. Dengan kemenangan ini, perhatian kini beralih ke babak semifinal, di mana Garuda Asia akan berhadapan dengan juara grup C yang dihuni oleh tim-tim tangguh seperti Thailand, Malaysia, Australia, dan Timor Leste. Tidak ketinggalan pula kemungkinan bertemu dengan runner-up terbaik dari grup B yang menampilkan Vietnam, Kamboja, atau Myanmar. Meskipun euforia merayakan hasil yang memuaskan, Nova Arianto menegaskan agar para pemainnya tetap fokus dan rendah hati. Ini bukan akhir dari perjalanan kita, tetapi awal dari tantangan yang lebih besar di semifinal, tambahnya dengan penuh semangat. Kami harus mempertahankan konsentrasi dan kerja keras kami untuk mencapai tujuan akhir kami, tutup Nova, sambil mengingatkan bahwa perjalanan mereka menuju gelar juara masih jauh. Dengan dukungan penuh dari para penggemar setia dan momentum positif yang mereka bawa, Timnas U16 Indonesia siap melanjutkan perjuangan mereka di ASEAN Cup U160 2024. Dengan keyakinan dan semangat yang tinggi, Garuda Asia bertekad untuk menuliskan sejarah baru bagi sepak bola Indonesia di panggung regional ini. Garuda Asia menggebrak Timnas U16 Indonesia melaju mulus ke semifinal ASEAN Cup U16 2024 dengan poin sempurna dan memimpin klasemen grup A. Timnas U16 Indonesia tampil sebagai dominator absolut dalam grup A ASEAN Cup U160 2024 setelah mencatatkan poin sempurna dalam 3 pertandingan. Kemenangan terakhir mereka atas Laos dengan skor mencolok 6-1 di Stadion Manahan, Solo, menutup penampilan gemilang mereka dalam fase grup. Di bawah asuhan pelatih Nova Arianto, Garuda Asia menampilkan performa yang mengesankan sepanjang turnamen. Mereka mengawali kampanye mereka dengan kemenangan 3-0 atas Singapura pada 21 Juni, dilanjutkan dengan kemenangan serupa 3-0 melawan Filipina hanya 3 hari setelahnya. Total 12 gol dicetak oleh Timnas U16 Indonesia selama fase grup ini, dengan striker andalan mereka, Mirza Firjatullah, mencatatkan 4 gol dan memimpin daftar top skor sementara. Pertahanan mereka juga solid dengan hanya kebobolan 1 gol selama pertandingan-pertandingan tersebut. Kami sangat bangga dengan pencapaian ini. Pemain-pemain telah berjuang keras dan kami berhasil mengatur rotasi yang efektif untuk menjaga kebugaran dan performa tim, ujar Nova Arianto dalam konferensi pers pasca pertandingan. Dengan peringkat pertama di grup A yang mereka rebut, Timnas U16 Indonesia kini menantikan siapa lawan mereka di babak semifinal yang akan digelar pada 1 Juli 2024. Kemungkinan besar mereka akan menghadapi tim tangguh seperti Thailand atau Australia dari grup C, atau kemungkinan dari grup B yang menampilkan Vietnam, Kamboja, atau Myanmar. Kami tidak akan meremehkan lawan apapun di babak semifinal.
Kami akan mempersiapkan diri secara maksimal dan menjaga fokus untuk menghadapi tantangan berikutnya, tambah Nova dengan mantap. Dengan dukungan penuh dari para penggemar yang membanjiri stadion setiap pertandingan, Timnas U16 Indonesia siap melanjutkan perjalanan mereka menuju gelar juara ASEAN Cup U16 2024. Momentum positif yang mereka bawa, ditambah dengan semangat juang yang tinggi, membuat Garuda Asia menjadi salah satu tim yang menjadi sorotan di turnamen ini. Dengan segala tantangan dan harapan yang mengiringi mereka, Timnas U16 Indonesia bertekad untuk menulis sejarah baru bagi sepak bola Indonesia dalam turnamen ini. Euforia pencapaian mereka bukanlah akhir dari cerita ini, melainkan awal dari perjalanan menuju kejayaan yang lebih besar. Alhamdulillah, fans Timnas bisa bernafas lega. Shin Tae-yong tolak tawaran KFA, fokus dengan Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menegaskan komitmennya untuk terus memimpin Garuda ke puncak prestasi setelah menolak tawaran dari Federasi Sepak Bola Korea Selatan KFA untuk kembali sebagai juru taktik Timnas Korea. Sebagai informasi, KFA sedang mencari pengganti Jurgen Klinsmann yang dipecat setelah kegagalan di Piala Asia 2023. Meskipun banyak rumor yang mengaitkan Shin Tae-yong dengan posisi tersebut, pelatih berpengalaman ini secara halus menepis spekulasi tersebut. Dalam sebuah pernyataan eksklusif, Shin Tae-yong menegaskan bahwa fokus utamanya saat ini adalah Timnas Indonesia, ujar sumber terpercaya. Shin Tae-yong, yang sebelumnya pernah sukses memimpin Timnas Korea Selatan untuk lolos ke Piala Dunia 2018, menegaskan bahwa ia hanya akan mempertimbangkan kembali ke Korea Selatan jika diberikan kontrak penuh selama 4 tahun. Ketika ditanya mengenai minat kembali ke Korea Selatan, Shin Tae-yong dengan tegas menyatakan bahwa ia tidak mau bergabung di tengah jalan, tambah sumber tersebut. Menurut Shin Tae-yong, hubungan yang baik antara seorang pelatih dan pemain di level tim nasional memerlukan waktu untuk tumbuh dan berkembang. Sebuah aspek yang seringkali terabaikan dalam dunia sepak bola modern. Saya percaya bahwa untuk menciptakan tim yang kuat dan sukses, seorang pelatih harus memiliki waktu yang cukup untuk membangun fondasi yang kokoh dengan para pemainnya, jelas Shin Tae-yong. Meskipun banyak pihak yang berharap Shin Tae-yong akan kembali ke negeri asalnya untuk mengangkat prestasi Timnas Korea Selatan, keputusannya yang tegas untuk tetap setia dengan Indonesia telah mendapat dukungan luas dari para penggemar sepak bola di tanah air. Sementara itu, Timnas Indonesia sendiri tengah bersiap-siap untuk menghadapi tantangan besar dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan Shin Tae-yong bertekad untuk membawa Garuda kembali ke panggung internasional dengan prestasi yang gemilang. Bagi saya, tantangan di Timnas Indonesia tidak kalah besar. Saya sangat terhormat bisa bekerja dengan para pemain dan staf di sini, dan kami semua berkomitmen untuk mencapai tujuan bersama, tutup Shin Tae-yong dengan penuh semangat. Dengan penolakan ini, Shin Tae-yong menegaskan bahwa kesetiaan dan dedikasi adalah nilai-nilai yang tidak bisa ditawar dalam karir kepelatihannya. Sebuah sikap yang semakin mengokohkan posisinya sebagai salah satu pelatih paling dihormati di Asia saat ini. Jay Itzes dan Ragnar Oratmangoen siap tempur di kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia tantang grup berat. Atmosfer kompetisi Piala Dunia 2026 semakin mendekat bagi Timnas Indonesia setelah hasil drawing putaran ketiga kualifikasi zona Asia. Dua pemain kunci, Jay Itzes dan Ragnar Oratmangoen, menegaskan kesiapan mereka menghadapi tantangan berat di grup C. Dalam hasil drawing yang digelar di Kuala Lumpur, Malaysia,
Kamis 27 Juni 2024, Timnas Indonesia dipertemukan dengan lawan-lawan tangguh seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Jay Etzes melalui akun Instagram pribadinya mengungkapkan antusiasmenya menjelang pertandingan-pertandingan yang akan dimulai pada September 2024. Mari berdiri dan bersatu sebagai satu. Sampai jumpa di September 2024. Kita Garuda, tulis Etzes, menandai kesiapannya untuk menghadapi perjalanan sulit menuju Piala Dunia. Senada dengan Jay Etzes, Ragnar Oratmangoen juga mengungkapkan semangatnya untuk berkompetisi di tingkat internasional. Mari kita lanjutkan perjalanan di babak ini. Sampai jumpa di September 2024, ujarnya dengan optimis. Peluang Indonesia untuk meraih tiket langsung ke Piala Dunia 2026 terbuka lebar dengan syarat harus menempati posisi pertama atau kedua dalam klasemen akhir grup C. Meskipun begitu, posisi ketiga atau keempat masih membuka pintu menuju putaran keempat kualifikasi, mempertahankan harapan untuk mencapai turnamen paling bergengsi di dunia ini. Kami yakin dengan persiapan yang kami lakukan dan kami akan bekerja keras untuk mencapai target kami, tambah Ragnar Oratmangoen. Timnas Indonesia di bawah kepemimpinan pelatihnya, yang belum disebutkan namanya dalam artikel ini, telah menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Dukungan penuh dari supporter diharapkan dapat memberikan semangat ekstra bagi para pemain untuk memberikan yang terbaik di setiap pertandingan. Perjalanan menuju Piala Dunia 2026 akan dimulai dengan pertandingan tandang melawan Arab Saudi pada 5 September 2024, diikuti dengan laga kandang menghadapi Australia pada 10 September 2024. Jadwal lengkap dan persiapan Timnas Indonesia akan terus menjadi sorotan seiring dengan mendekatnya kick-off kualifikasi yang penuh gairah ini. Dengan semangat juang yang tak kenal lelah, Timnas Indonesia siap menaklukkan rintangan di depan mata mereka, mengukir sejarah baru untuk sepak bola Indonesia di kancah internasional. Erick Thohir ajak supporter dan Timnas Indonesia hadapi grup neraka di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menghadapi tantangan besar setelah Timnas Indonesia dipastikan bergabung dalam grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dianggap sebagai grup neraka. Dalam pernyataannya setelah hasil drawing di Kuala Lumpur, Malaysia, Erick Thohir mengajak seluruh pihak untuk bersatu dan mendukung Garuda dalam perjalanan sulit ini. Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia mempertemukan Timnas Indonesia dengan lawan-lawan berat seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Menanggapi ini, Erick Thohir tidak menutup mata akan tingkat kesulitan yang akan dihadapi oleh anak-anak asuh Shin Tae-yong. Kita harus berani lawan siapapun. Jangan kasih kendor, ujar Erick Thohir dalam pernyataan yang dikutip dari Instagram pribadinya. Meskipun menyadari bahwa 3 dari 5 lawan yang dihadapi merupakan tim reguler Piala Dunia, Erick Thohir tetap optimis dengan persiapan yang maksimal. Erick Thohir juga menyoroti pentingnya dukungan dari supporter dalam menghadapi perjalanan sulit ini. Ayo kita merah putih ke stadion saat Indonesia bertanding, serunya sambil meminta agar stadion-stadion dipadati oleh supporter yang mendukung dengan penuh semangat. Selain itu, Erick Thohir juga menekankan pentingnya persiapan yang matang dari semua pihak terkait. Yang paling penting, kita persiapkan timnas dengan maksimal dan mohon dukungan dari semua pihak, tandasnya. Erick Thohir yakin bahwa dengan kerjasama yang baik antara klub, supporter, dan seluruh elemen yang terlibat, Timnas Indonesia dapat memberikan penampilan terbaik mereka di kualifikasi ini. Dalam kesempatan ini, Erick Thohir juga menggarisbawahi peran penting supporter sebagai pemain ke-12 yang bisa memberikan kekuatan tambahan bagi skuad Garuda.
Dengan adanya dukungan dari pemain ke-12 tentu saja diyakini bisa menambah semangat para pemain, katanya. Pertandingan-pertandingan kualifikasi ini diharapkan tidak hanya menjadi ujian berat bagi timnas Indonesia, tetapi juga momentum untuk menunjukkan kemajuan signifikan dalam sepak bola tanah air. Erick Thohir menutup pernyataannya dengan ajakan kepada semua pihak untuk bersama-sama membangun dukungan yang solid bagi timnas Indonesia. Dengan semangat dan dukungan yang tidak tergoyahkan, timnas Indonesia bersiap untuk melangkah maju dalam mimpi mencapai Piala Dunia 2026. Jens Raven resmi jadi WNI, Erick Thohir antusias tambah amunisi timnas Indonesia. Sepak bola Indonesia mendapatkan berita baik dengan resminya Jens Raven sebagai warga negara Indonesia WNI setelah menjalani sumpah kewarganegaraan di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta pada Kamis 27/6/2024. Pemain muda berbakat ini, yang saat ini membela FC Dordrecht di Belanda, telah lama menjadi sorotan dalam komunitas sepak bola Indonesia sejak bergabung dengan timnas U-Strip 19 beberapa waktu lalu. Jens Raven, yang lahir pada 1 Oktober 2005, sebelumnya telah membela Indonesia di Toulon Cup 2024 di Paris, menunjukkan potensi yang mengesankan di lapangan. Kepastian naturalisasi Raven disambut dengan gembira oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir, yang melihatnya sebagai tambahan berharga bagi skuad Garuda yang sedang mempersiapkan diri untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sudah pasti saya menyambut baik kehadiran Jens Raven, pemain muda untuk menambah skuad timnas, baik yang U19 ataupun pelapis timnas senior yang memang butuh pemain berkualitas, kata Erick Thohir, yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN. Dalam pernyataannya, Erick Thohir menyoroti kekuatan Raven di lini tengah dan depan, sesuatu yang dianggapnya sebagai kebutuhan mendesak untuk timnas Indonesia saat ini. Apalagi setelah banyak kita menambah pemain belakang, kehadiran Jens yang biasa main di lini tengah dan depan sangat kita butuhkan, tambahnya. Dengan tinggi badan mencapai 1,89 meter, Raven menambah opsi kuat di lini serang timnas Indonesia, yang saat ini sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi lawan-lawan tangguh seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina di kualifikasi mendatang. Proses naturalisasi Raven menjadi kabar baik bagi pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, yang bisa memanfaatkan kehadiran pemain muda berbakat ini untuk memperkuat timnya. Dengan bergabungnya Raven, diharapkan timnas Indonesia dapat memiliki lebih banyak opsi dalam membangun serangan dan mencetak gol yang vital dalam pertandingan-pertandingan krusial mendatang. Kini, dengan semangat baru dan dukungan penuh dari supporter serta pihak terkait, timnas Indonesia bersiap menghadapi ujian berat di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan kehadiran Raven, harapan untuk mencapai kesuksesan di panggung internasional semakin terbuka lebar bagi Garuda. Artikel ini menandai langkah penting dalam karier Raven dan juga dalam upaya Indonesia untuk mengembangkan potensi sepak bola nasionalnya. Dengan pemain-pemain muda berbakat seperti Raven, masa depan sepak bola Indonesia tampak semakin cerah dalam upaya mencapai cita-cita besar di tingkat global.